pagi Ibu. Selamat pagi Pak. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan baik. Ya, puji Tuhan Ibu dalam keadaan yang sehat walafiat juga ya. Baik Ibu, seperti yang sudah kita ketahui bersama, hari ini ada sedikit jadwal observasi di kelasnya Ibu ya. Baik, nah sebelum kita ke kelas, saya minta waktu Ibu sebentar ini. Saya ingin memastikan dan juga bertanya terkait beberapa hal yang mungkin dapat saya ketahui sebelum proses observasi dan mengamati pembelajaran dalam kelas ini ya. Baik Ibu, kira-kira sebentar itu dalam proses pembelajaran itu muatan pembelajaran apa yang akan Ibu lakukan bersama siswa dan juga tujuan pembelajarannya? Muatan pembelajaran yang untuk observasi itu pendidikan Pancasila Pak. Dengan tujuan bahwa siswa itu mampu mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila dan menerapkan sikap-sikap itu dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai itu. Kira-kira metode atau strategi apa yang dipakai sebenarnya? Saya pakai metode discovery learning. Oh iya, baik. Di situ ada sintak-sintaknya ya Ibu ya. Nah, adakah hal lain yang dipersiapkan? Media? Ada media berupa video pembelajaran. Oh iya. Kira-kira dari hal-hal yang Ibu siapkan ini, fokus apa yang utama yang ingin Ibu capai dalam observasi kita tadi? Fokus dalam observasi ini saya ingin meningkatkan keaktifan siswa saat pembelajaran berlangsung, karena mungkin masih ada siswa yang cenderung pasif, jarang bertanya, atau mereka sering tidak memberi jawaban ketika kita bertanya. Oh ya, betul sekali ya. Jadi ini ketika diberi kesempatan mungkin mereka kurang aktif ya Ibu ya. Baik, jadi tujuan yang akan mungkin saya amati dan lihat sebentar dalam proses pembelajaran di kelas itu adalah bagaimana upaya Ibu ya untuk meningkatkan partisipasi siswa. Apakah hal ini yang menjadi fokus Ibu ini mungkin apa penyebabnya ya? Penyebab atau mungkin situasi di mana hal-hal ini tentu menurut Ibu itu menghambat siswa tadi kurang berpartisipasi. Baik, saya melihat bahwa masih ada siswa yang masih ragu bertanya, ragu berbicara, mungkin mereka kurang percaya diri atau takut salah jawab. Begitu juga saya sudah memberi pertanyaan secara terbuka, tetapi ada beberapa siswa yang belum merespon dengan baik. Saya pahami ini. Betul sekali, memang kadang anak-anak kita seperti itu, mungkin ada hal-hal yang kurangnya rasa percaya diri dalam diri mereka yang membuat mereka, aduh saya mau jawab ini nanti salah lagi ya, kan gitu ya Ibu ya. Baik, di sini saya lihat bahwa masalah utama yang dihadapi Ibu ini adalah siswa kurang aktif pasif tadi ya Ibu ya. Baik Ibu, nah, dari sini kira-kira apa rencana yang mungkin Ibu lakukan untuk bisa mendorong lebih banyak siswa untuk bisa lebih berpartisipasi? Saya berpikir mungkin saya bisa sering menunjuk langsung kepada siswa secara langsung untuk memberikan jawaban atau mengajukan pertanyaan balik, dan juga mungkin saya mencoba aktivitas kelompok dalam pembelajaran sehingga mungkin memacu mereka untuk lebih terlibat dalam diskusi kecil. Ide yang luar biasa sekali ya. Baik itu aktivitas kelompok kecil, lalu juga mungkin secara spontan Ibu menunjukkan, memberikan kesempatan kepada orang lalu melalui penunjukan langsung tadi ya. Nah, saya lihat ini hal-hal yang sangat luar biasa sekali. Lalu di sini mungkin pemberian apresiasi kecil bagaimana Ibu menurut Ibu? Saya akan mencoba untuk memberi apresiasi kecil atau pujian kepada siswa yang mau berbicara. Betul sekali Ibu ya. Nah, jadi ini rencana aksi yang Ibu sampaikan ini saya rasa luar biasa sekali. Nah, baik Ibu, nanti fokus
yang ingin diamati sebentar itu tadi ya Ibu ya, bagaimana interaksi Ibu dan juga murid dalam proses pembelajaran sebentar. Saya yakin ya Ibu ya, bisa dengan metode media lalu juga dengan strategi yang Ibu sudah sampaikan ini, saya berharap sebentar pasti lebih bagus, artinya partisipasi siswa lalu dapat meningkat. Baik Ibu, mungkin ada beberapa hal yang mungkin saya tanyakan sebelum proses observasi ini. Nanti sebentar kita dalam proses observasi saya melihat dan akan memberikan beberapa hal-hal yang mungkin nanti kita diskusikan lagi di pasca observasi. Bisa ya? Oke. Sudah siap ya Ibu ya? Sudah Pak. Oke, terima kasih Ibu. Terima kasih juga atas masukan Bapak. Oke. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat pagi semua sekali lagi. Selamat pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik dan luar biasa. Jadi, apakah semua tadi dari rumah itu ada yang sedih, mungkin menangis atau orang tua lagi marah atau apa? Iya, Bu. Begitu Ibu merasa bahwa semua ini mau mengikuti pembelajaran itu dengan hati yang riang dan gembira ya? Ya, Bu. Oke. Semua hadir? Hadir, Bu. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu minta Ingrid pimpin kita dalam doa. Berlagi terus nama Bapa, Bapa Terah Kudus, amin. Ya Bapa dalam surga, punya syukur dan panjang kehadiratmu, karena Engkau sudah memberikan dalam apa tadi. Sekarang kami mau masuk kelas, menurutkan dalam pelajaran agar tidak dapat marah bahaya, namun bukan puji dan segala masa. Amin. Atas nama Bapa, Bapa Terah Kudus, amin. Baik, silakan dulu. Terima kasih untuk teman ini. Sebelum kita masuk ke materi ini itu, Ibu minta kita menyanyikan lagu wajib Ibu minta semua untuk berdiri, kita nyanyi lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Natalia pimpin. Satu Nusa, satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Tepuk tangan untuk kita. Silakan duduk. Oke. Sekarang Ibu bertanya begini. Dalam kehidupan sehari-hari kita di masyarakat, baik di rumah, di sekolah, dan di masyarakat itu pasti sikap-sikap atau perbuatan kita yang baik itu pasti kita ada buat kali itu. Ada tidak? Ada. Coba nanti sikap apa saja yang nanti pernah buat sikap yang baik. Yang mungkin selama ini nanti entah di sekolah atau di rumah nanti pernah buat sikap apa saja? Membantu orang tua, Membantu orang tua, tepuk tangan. Baik, jawaban kelas. Natalia, membantu teman, membantu teman. Misalnya membantu dalam hal apa? Misalnya membantu teman dalam hal apa? saat alat tulis tidak ada. Oh, saat teman tidak membawa alat tulis. Tepuk tangan untuk jawaban Natalia. Baik, selain itu mungkin Catherine,
sikap apa yang mungkin Catherine terapkan selama ini? Saling menghargai teman. Aduh pintar, saling menghargai teman. Oke. Jadi itu sikap-sikap atau perbuatan baik kita punya yang kalian jawab tadi itu sesuai dengan sila-sila Pancasila. Mungkin nanti kita akan belajar tentang itu. Baik, materi kita pada hari ini adalah mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Tujuan pembelajaran kita hari ini untuk apa? Yang dimana harapan setelah pembelajaran itu kita mampu mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila dan juga menerapkan sikap-sikap sesuai dengan sila-sila Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, ingin pimpin kita lagu Lambang Pancasila. Semua masih ingat tentang Lambang Pancasila? Masih. Itu materi kita sebelumnya toh. Dari Lambang Pancasila kita nyanyi. Natalia. Satu bintang, satu. Satu bintang, tiga. Satu bintang, dua langit, tiga biji, empat rantai, dan lima padi dan papan. Itulah Lambang Pancasila. Silakan dulu. Oke, jadi materi tentang Lambang Pancasila yang sudah lewat kita ajar itu masih ingat semua. Ibu minta kalian menyimak video di live. Jadi perhatikan apa saja yang dilakukan dalam video, terus tujuan apa mereka melakukan hal itu perhatikan baik-baik. Oke, semua sudah menyimak sudah menonton Baik, Ibu akan bertanya tentang apa ya saja yang ditonton tadi. Apa saja yang dalam video tadi, apa saja yang dilakukan dalam video tadi. Yang menjawab harus bagaimana cara mengacungkan jari. Siapa yang bisa jawab? Apa saja yang dilakukan? Oke, Catherine. Makan bersama. Makan bersama. Baik, terima kasih. Selain makan bersama, apa lagi ingin? Tadi kegiatan banyak-banyak dalam video Bekerja sama. Bekerja sama. Natalia. Menggotong royong. Bergotong royong. Mereka buat apa saja tadi kan? Bergotong royong buat apa? Membangun rumah. Membangun rumah. Oke, membangun rumah. Selain mereka bergotong
cepat selesai. Pintar. Pekerjaan cepat selesai. Mungkin kalau satu orang atau tuan rumah saja kerja, mungkin dia bisa butuh waktu berlama-lama. Tapi kalau semua orang datang, mungkin pekerjaan itu cepat selesai. Selain pekerjaan itu cepat selesai, apa lagi manfaatnya? Pekerjaan yang berat menjadi ringan. Ya, pekerjaan yang berat menjadi ringan. Seandainya satu orang saja kalau dia pindahkan bertumpukan batu tadi terlalu banyak, begitu banyak, mungkin berat itu. Dia merasa berat tapi ini kali ini banyak orang yang mengangkat batu sama-sama. Pekerjaan yang berat menjadi ringan. Atau mungkin kalau satu orang saja dia sudah di atas, dia sendiri balik semen, lama diangkat batu lama pekerjaan itu dia merasa berat. Tetapi kalau ketika kita bekerja sama, bergotong royong, maka pekerjaan itu menjadi ringan. Dalam hal bekerja sama, gotong royong, membangun rumah tadi, ada makan bersama itu, adakah sikap-sikap itu mencerminkan sila-sila Pancasila? Ada tidak? Ada. Misalnya apa itu? Sikap apa saja yang ada di dalam video tadi? Mulai sudah. Bekerja sama, melakukan kerja. Sikap bergotong royong atau bekerja sama. Selain itu apa lagi? Tadi lihat itu. Mereka makan bersama itu kita mencerminkan sikap apa itu? Kebersamaan, kekeluargaan, persatuan sikap persatuan, memupuk rasa persatuan. Kalau kita makan sama-sama, kita duduk makan sama-sama tuh memupuk rasa kekeluargaan, memupuk rasa persatuan. Kalau kita memupuk rasa persatuan itu nilai yang terkandung dalam sila keberapa? Sila ketiga. Sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Tepat sekali. Terima kasih, tepuk tangan untuk semua. Selain memupuk persatuan kekeluargaan, mereka datang kerja orang punya rumah itu, kita sedang berbuat apa itu? Kita menjalankan sikap apa? Sikap menolong. Menolong. Aduh, terima kasih Natalia. Kita menolong orangnya sesama kita, menolong, membantu. Menolong, membantu itu kita mencerminkan sikap sila keberapa Ki Eti? Kedua. Sila kedua yang berbunyi Kemanusiaan yang adil dan beradab. jadi kita menolong sesama kita itu kita sedang menerapkan sikap sila kedua. Menerapkan sikap sila kedua. Jadi video tadi itu mungkin hal-hal yang tadi dilakukan dalam video tuh di kalau masyarakat kota tuh tidak ada lagi. Tradisi itu tidak ada lagi. Benar tidak? Masyarakat kota tuh mereka hidup karena ada uang, punya uang banyak, maka itu tukang kerja sendiri. Hal-hal yang tradisi yang di dalam video tadi itu terjadi kita di pedesaan. Kita di desa-desa ini masih terjadi tidak di Wai Muda sini? Masih. Kamu pernah lihat? Pernah. Juga pernah ikut turut terlibat di dalam? Pernah. Nah, mungkin kamu datang juga angkat batu merah sorong bapak tukang mereka. Pernah toh? Pernah. Hal itu tuh sekarang tuh makin hari mungkin tidak terlihat lagi atau tidak nampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena orang kota itu mereka mengandalkan uang untuk bekerja, sedangkan kita orang desa itu sikap kita yang masih kekeluargaan, masih persatuan itu masih tertanam sehingga kegiatan-kegiatan seperti video tadi itu masih nampak di dalam kita punya lingkungan kehidupan ini, di lingkungan masyarakat kita. Oke. Itu kesimpulan dari video tadi. Sekarang Ibu akan membentuk dua kelompok jadi ini kelompok pertama, ini kelompok kedua. Kita akan menyelesaikan LKPD, lembar kerja peserta didikan. Jadi dalam LKPD ini kalian akan menulis sikap sesuai dengan sila-sila Pancasila. Jadi namanya kalau nilai itu kan dalam sila pertama tentang Tuhan, ngomong tentang Tuhan, agama, doa itu sila pertama. Ngomong tentang manusia ya sila kedua. Ngomong tentang persatuan ya sila ketiga. Ngomong tentang musyawarah pendapat dan lainnya itu pasti di sila keempat. Ngomong tentang keadilan ada di sila kelima. Jadi tulis saja sikap yang selama ini mungkin kita sudah buat, kita sudah terapkan atau kamu lihat dalam kehidupan kamu punya di rumah, di sekolah, di masyarakat, bisa tuangkan dalam LKPD ini.
Jadi terlibat dalam kelompok, berdiskusi dengan teman. Ketua kelompok dia bisa tanya teman, sikap yang sesuai dengan sila pertama itu apa saja, misalnya kita buat apa. Saling berdiskusi, harus diskusi. Mulai sudah. Yang ketua kelompok tanya kok, tanya teman, sikap yang sesuai dengan sila pertama itu apa saja. Ibu beri waktu untuk menyelesaikan LKPD itu 10 menit. Setelah itu baru kita presentasi. Masing-masing kelompok presentasi di depan ya. Yang punya pendapat silakan memberikan pendapat kepada teman supaya teman bisa tulis. Oh, membesar teman-teman, tidak kan? Oh. Satu nanti lihat tulis dulu kalau besar kita berdiskusi soal bebas-bebas. Harus terlibat dalam diskusi ya. Semua aktif dalam diskusi. Menyampaikan pendapat terhadap teman. Sudah? Sudah semua? Sudah, Bu. Waktu habis. Sudah nanti? Pas. Nanti masing-masing ketua kelompok untuk presentasi di depannya. Jadi menyampaikan kelompok berapa, dari kelompok berapa, dan menyampaikan hasil diskusi kelompok itu. Sudah? Baik. Sudah selesai? Sudah, Bu. Ibu minta kelompok 1. Mana kelompok 1? Ya, kelompok 1 dipersilakan untuk mempresentasikan dia punya hasil kerja kelompok. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama,
adalah berdoa sebelum. Sikap yang sesuai dengan sila pertama. Sikap sesuai dengan sila pertama adalah berdoa sebelum makan. Sikap sesuai dengan sila kedua adalah membantu teman yang jatuh. Sikap sesuai dengan sila ketiga adalah menggotong royong membangun rumah warga. Sikap sila keempat adalah menghargai teman saat perbedaan pendapat. Sikap sila kelima adalah menjalankan hak dan kewajiban bersama-sama. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok. Baik, kelompok 1 tidak tetap di depan, pemimpinnya tetap di depan. Coba kelompok 2 maju, presentasi. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya mewakili teman-teman dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tadi. Sikap sila pertama adalah berdoa sebelum melaksanakan sesuatu. Sikap sila kedua membantu teman yang lagi berkesusahan. Sikap sila ketiga bergotong royong membangun rumah tetangga. Sikap sila ketiga menghargai pendapat teman. Sikap sila kelima menjalankan hak dan kewajiban secara bersama. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 2. Jadi kita tepuk tangan sekali lagi karena jawaban kelompok semua, dua kelompok ini semuanya itu benar ya. Silakan dulu. Jadi itu adalah sikap-sikap yang mungkin kalian tahu selama ini yang sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, supaya kita mencocokkan dengan kita punya hasil KPD tadi, mungkin Ibu bisa memaparkan materi di layar ya. Kalian bisa perhatikan. Nih, coba lihat. Sikap yang sesuai dengan sila pertama. Sikap sesuai dengan sila pertama itu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Jadi pasti kita semua ini orang beriman semua apa ini? Ya. Kita semua percaya Tuhan tidak? Percaya. Tidak memaksakan agama kepada orang lain. Jangan ingin agama Islam, Catherine agama Katolik baru ingin bilang Catherine ikut saya punya agama saja. Tidak tidak boleh. Jadi nanti dengan materi ini pasti kita langsung tahu bahwa oh padahal selama ini mungkin saya buat itu benar atau mungkin selama ini saya buat itu salah, tidak sesuai atau sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Rajin beribadah. Setiap hari minggu kalau kita gereja juga kita sudah menjalankan sila pertama kita sudah melaksanakan nilai-nilai sila pertama. Memberikan kesempatan kepada orang lain untuk beribadah dan merayakan hari besar keagamaan. Selama ini kamu merayakan hari besar keagamaan kamu punya tidak? Ada tidak? Merayakan. Kita Katolik itu ada apa hari raya apa saja? Hari raya yang kita biasa kita rayakan yang kita libur itu kan? Hari raya apa? Paskah dan Natal. Paskah dan Natal. Itu hari raya keagamaan kita. Mungkin Islam punya yang kita
Perhatikan. Tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul. Apakah selama ini kalian pernah membeda-bedakan teman dalam bergaul? Ada tidak? Tidak. Jangan sampai ingin punya rambut air dia bilang, Natalia jangan bergaul dengan saya karena rambut keriting. Atau mungkin membedakan bilang, engkau ini kotor saya bersih atau kaya miskin. Tidak ya? Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan teman dalam bergaul. Karena kita semua tadi itu satu. Saling membantu dan menolong antar sesama. Yang kamu jawab tadi juga benar toh? Membantu teman yang jatuh, membantu teman yang sakit. Kita membantu sesama, menolong antar sesama manusia. Macam video tadi juga orang membantu meringankan beban saudara. Menjenguk teman atau orang yang sedang sakit. Alina, menjenguk teman atau orang yang sedang sakit. Itu juga kita sudah menerapkan sila kedua. Saling mencintai sesama manusia. Mengembangkan sikap tenggang rasa. Tidak semena-mena terhadap orang lain. Tidak semena-mena itu maksudnya jangan buat sembarang-sembarang terhadap teman. Jangan buat itu kau punya mau. Jangan macam kita bullying dia itu kan. Jangan buat sesuka hati terhadap orang lain. Bisa? Bisa tidak Titin? Oke, perhatikan sila ketiga, sikap apa saja. Gotong royong dan kerja bakti. Oh, jadi padahal sekarang baru kita tahu bilang, oh padahal kita gotong royong, kita ikut kerja bakti di desa, di sekolah itu padahal kita sedang menerapkan sikap sila ketiga. Mempelajari kesenian dari daerah lain. Tidak selamanya bahwa kita tahu yang mempelajari kita punya kesenian daerah saja, tapi kita juga bisa membawakan kesenian dari daerah lainnya. Yang penting masih dalam bangsa Indonesia. Negara kita punya cinta tanah air dan bangsa. Ada orang jangan sampai dilihat orang luar negeri begitu dia main menjelek-jelekan dia punya bangsa sendiri. Atau orang mungkin menjelek-jelekan bahasa Indonesia dia tambah-tambah lihat. Maksudnya Indonesia itu tidak baik. Tidak. Kita harus mencintai itu, bangga sebagai bangsa Indonesia, warga bangsa Indonesia. Saling menghormati adanya perbedaan suku, ras, etnis, dan agama. Kita biar beda suku, beda ras, mungkin warna kulit berbeda, model rambut, tetapi kita tetap saling menghormati. Agama mungkin kita beda-beda juga tetap saling menghormati. Karena ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu kan, berbeda-beda tetapi tetap satu. Tidak membeda-bedakan warna kulit dan suku tadi Ibu ngomong sudah tahu? Baik. Sekarang kita perhatikan sila keempat. Perhatikan sila keempat. Musyawarah mufakat. Dalam kehidupan kita punya itu pasti ada masalah. Kamu pernah dengar pemerintah desa ada calling toh? Besok tanggal sekian hari ini diundang untuk ke kantor desa untuk rapat ini. Itu. Maka setiap kali ada masalah pasti ada musyawarah. Musyawarah itu akan menghasilkan mufakat. Hasil musyawarah tadi harus ada hasil keputusan. Jadi setiap masalah itu kita harus musyawarah. Dalam musyawarah itu pasti ada pendapatnya. Kita mengajukan pendapat, saran. Itu dalam musyawarah. Kamu pernah macam tadi dalam kelompok diskusi itu kita sedang berdiskusi itu kita musyawarah, membahas masalah LKPD misalnya Dalam musyawarah tadi itu setiap anggota musyawarah berhak untuk menyampaikan pendapat. Berhak untuk apa? Menyampaikan pendapat. Pasti dalam menyampaikan pendapat itu ada perbedaan pendapatnya. Misalnya Ingrid punya pendapat beda dengan Narti punya pendapat beda dengan Catherine. Itu wajar. Dalam musyawarah kalau beda pendapat itu wajar, tetapi tetap kita saling menghargai. Jadi itu menghargai perbedaan pendapat, menghargai pendapat orang lain. Ketika teman sedang menyampaikan pendapat titik, kita harus buat apa? Ketika dalam musyawarah kalau teman sedang menyampaikan pendapat titik harus buat apa? Mendengar. Maka tidak boleh ribut. Sama dengan ketika guru berbicara di depan kita harus buat apa? Mendengar dan diam. Itu kita sedang menghargai orang.
orang. Tidak memaksakan pendapat pribadi kepada orang lain. Misalnya dalam berpendapat tadi, Asya bilang ikut saya karena saya laki-laki sendiri. Tidak boleh ikut kamu, harus ikut saya punya pendapat. Tidak boleh, tidak boleh memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Mengutamakan kepentingan bersama. Dalam musyawarah itu menghasilkan keputusan itu hanya keputusan untuk kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi. Bisa mengerti tak ini? Menghasilkan keputusan itu sesuai dengan kepentingan bersama, mengutamakan kepentingan bersama. Mungkin rapat desa itu tentang buat pembersihan jalan raya, itu kan kepentingan orang banyak, kepentingan umum bukan pribadi. Atau mungkin di saat itu ingin tidak, kita harus bersihkan jalan arah ke punya kebun dulu. Itu kepentingan pribadi. Jadi dalam musyawarah itu dia mengutamakan kepentingan bersama. Mau menerima hasil keputusan demi kepentingan bersama. Itu maksudnya mungkin dalam pembicaraan atau berpendapat tadi itu pendapat ingin yang dipakai. Maka kita harus menerima hasil keputusan itu, walaupun tadi dalam musyawarah itu kita berbeda-beda pendapat kita tidak dipakai, hasil akhirnya pendapat si A ini dipakai, maka itu kita harus menghargai hasil keputusan. Bisa mengerti tidak? Bisa. Besok lusa kalau kamu berpendapat mungkin kamu sebesar jadi masyarakat itu bisa bagaimana cara bermusyawarah yang baik. Sila kelima, berbuat baik dan saling membantu dan gotong royong. Sila kelima juga kita omong tentang kemanusiaan juga, dia hampir sama dengan sila kedua. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, macam yang tadi kamu jawab juga benar toh? Ya, menjalankan hak kewajiban secara bersama-sama. Ketika engkau mau menuntut hak, maka engkau harus melaksanakan kewajiban. Misalnya engkau mau sekolah, jadi baik maka harus belajar. Mau jadi prestasi maka harus belajar. Menghormati hak-hak orang lain. Misalnya hak orang ya hak orang, kita harus hargakan. Suka memberi pertolongan kepada orang lain. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Misalnya kamu datang ke kamu mulai coret-coret tembok atau robek-robek buku, itu tidak mengatakan kepentingan ini apa? Perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Menghukum kepada orang yang melanggar hukum, meskipun kepada seorang pejabat. Kita ini negara hukum, jadi kalau orang buat salah itu pasti akan ada sanksi atau hukuman. Yang kita dengar biasa di TV itu ada berita bilang seorang nenek di penjara karena mencuri sendal jepit. Walaupun sendal jepit nilainya 5.000 atau 10.000, tapi itu dia sedang melanggar hukum. Begitu juga pejabat, walaupun mau pejabat uang banyak untuk korupsi atau apa, harus diberi hukuman. Itu adalah sikap-sikap, contoh-contoh sikap-sikap yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Semua paham? Paham. Tepuk tangan untuk kita semua. Sedikit dulu. Kita gerak sesuai dengan lagu. Baik. Itu gerak adalah panjang, pendek, yang ikut. Panjang, pendek. Yang ikut. Pendek.
panjang-panjang, pendek-pendek. Tepuk tangan semua, silakan dulu. Baik, sampai di sini kita punya materi hari ini. Sekarang Ibu bertanya, bagaimana perasaan kalian tentang pembelajaran kita hari ini? Mungkin kamu tidak suka atau senang atau bagaimana? Senang. Senang tidak? Senang. Benar tidak, Sob? Jadi perasaan kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Senang. Oke, senang. Jadi semua senang ya? Ya, Bu. Jadi masih ingat materi kita punya yang sudah tadi tuh? Kembali kita berhidup di masyarakat, baik di rumah, di sekolah, masyarakat itu kita harus mencerminkan atau menerapkan sikap-sikap sesuai dengan sila-sila Pancasila. Oke, Ibu akan membagikan lembar evaluasi ini untuk mau mengukur bahwa siapa yang masih ingat tentang pembelajaran yang barusan kita pelajari ya. Waktu yang diberikan itu hanya 5 menit. Tulis, jawab pertanyaan sesuai dengan suruhan. Mulai. Oke, itu lembar evaluasi. Itu mau mengukur bahwa hasil yang diperoleh setelah pembelajaran itu apa. Jadi kamu tulis sikap apa saja yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Tulis apa saja yang kau dengar atau kau rekam yang dari video pembelajaran dan materi yang Ibu sampaikan itu, tuliskan. 5 menit. Ya, kita sekarang belajar terus sesuai dengan waktu. Sudah semua? Sudah, Bu. Baik. Kumpul. Ibu kumpul ya. Terima kasih sudah menjawab semua pertanyaan. Oke. Pembelajaran berikut itu kita masuk dengan aturan ada di rumah dan di sekolah ya. Untuk itu pembelajaran kita punya hari ini sudah selesai. Jadi semua dipersilakan berdiri untuk menutupi kegiatan pembelajaran kita ini dengan doa. Ibu minta nanti yang pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa dan menambahkan Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, ampuni kesalahan kami seperti kami pun mengampuni dosa kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Atas nama Bapa, Putra, Kudus. Amin. Siap hormat. Selamat siang, Bu. Selamat siang, teman-teman. Permisi, Bu. Permisi, teman-teman. Selamat pagi untuk kita semua. Pada kesempatan ini telah hadir Ibu praktik pengajar dan juga rekan sejawat yang kemarin sudah saya lakukan observasi di kelas. Dan pada saat ini kami akan melakukan pasca observasi yang dihadiri langsung oleh Ibu praktik pengajar. Pagi berdua. Selamat pagi, Pak. Baik, untuk Ibu Tina, apa kabar hari ini? Baik, kabar baik, sehat selalu.
Bagaimana perasaan Ibu setelah kemarin melakukan proses pembelajaran dalam kelas kemarin? Bagaimana perasaan Ibu? Pertama, saya merasa bangga bahwa saya merasa masih ada beberapa siswa yang lebih terlibat. Awalnya belum begitu terlibat, tapi dalam observasi sudah ada beberapa siswa yang lebih terlibat, tapi masih ada yang tampak pasif. Namun saat mereka ditunjuk langsung, sebagian dari mereka itu mulai berani menjawab pertanyaan dari saya. Baik, jadi itu hal yang luar biasa sekali, saya juga melihat hal seperti itu ya. Baik, jadi ini masih ada kesempatan bagaimana kita terus meningkatkan partisipasi siswa ya Bu. Nah, kita lihat kemarin itu ada kemajuan. Saya lihat bahwa ada beberapa siswa yang lebih terlibat, meskipun memang masih ada yang pasif ya. Baik Ibu, dari pengamatan saya kemarin Ibu, beberapa siswa yang ditunjuk langsung itu tampaknya lebih nyaman. Ya mungkin selama ini mereka tidak ada keberanian, tetapi ketika ditunjuk secara langsung, saya lihat mereka juga punya antusias untuk bisa menjawab. Tapi ya itulah namanya, mereka pasti ada keraguan juga ya Ibu ya. Menurut Ibu, apa yang menjadi hambatan atau penghalang dari mereka yang mana untuk mereka itu bisa lebih berpartisipasi lagi? Baik, mungkin menjadi penghalang yang selama ini mereka kurang berpartisipasi karena mungkin mereka masih takut salah menjawab. Masih takut salah menjawab, dan mungkin butuh lebih banyak dorongan agar mereka lebih percaya diri. Baik, itu memang hal yang kita ketahui, apalagi ini siswa SD ya, seperti itu. Baik Ibu, kita akan bisa melihat ada beberapa strategi yang sudah diterapkan tadi ya, yaitu dengan penunjukan langsung dan juga pemberian apresiasi. Saya melihat Ibu cukup antusias sekali ketika ada siswa yang menjawab, langsung diberikan semacam pujian ya untuk mereka. Selain itu Ibu, bagaimana jika Ibu saya lihat Ibu, bagaimana kalau Ibu memberikan mereka sedikit jeda waktu untuk mereka berpikir saat mereka diberi pertanyaan itu. Dan istilahnya itu bisa mengurangi tekanan mereka. Bagaimana menurut Ibu? Itu ide yang bagus Pak. Mungkin saya akan berikan waktu yang lebih banyak, atau mungkin memberikan pilihan jawaban agar mereka lebih mudah memulai. Karena kita memberikan alternatif jawaban, mungkin mereka lebih cepat memilih ketimbang mereka jawab langsung. Jadi itu mungkin bisa memicu mereka untuk lebih mudah memulai untuk berpartisipasi di dalam ini. Baik, terima kasih Ibu, itu hal yang sangat luar biasa sekali ya Ibu ya. Nah, saya rasa bahwa pengamatan saya melihat aktivitas kelompok juga sudah sangat luar biasa Ibu ya. Nah, di sini saya melihat bahwa perlu juga ditingkatkan dalam hal aktivitas kelompok-kelompok kecil dalam proses pembelajaran. Baik Ibu, kita akan lihat lagi dalam implementasi strategi yang sudah Ibu lakukan. Di sini kita bisa melihat, kita bisa evaluasi lagi bahwa setelah Ibu melakukan strategi dan model pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, saya harap bahwa pasti ada hal baik yang akan Ibu lakukan ke depan. Jadi ini saja hal-hal yang mungkin saya dapat sampaikan kepada Ibu. Saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan dan juga hal yang disampaikan oleh Ibu, bahwa Ibu akan terus melakukan hal-hal yang meningkatkan partisipasi siswa. Baik. Jadi sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih untuk Ibu yang sudah berusaha untuk membuat siswa lebih aktif. Terima kasih juga Pak atas masukannya. Mungkin saya kedepannya akan coba strategi ini dan saya akan melihat bagaimana siswa untuk merespon. Jadi kita akan lihat perkembangan di pertemuan selanjutnya ya. Kita
akan diskusikan lagi kalau memang ada hal-hal yang perlu kita diskusikan bersama. Mungkin Ibu, sekian dan terima kasih atas waktunya. Untuk praktik mengajar dan juga rekan Gina yang mana tadi kita sudah melakukan observasi. Pada kesempatan berikut ini saya memberikan kesempatan kepada pengajar untuk menyampaikan satu dua hal terkait kegiatan yang telah saya lakukan. Baik, terima kasih. Saya akan memberikan sedikit tambahan. Yang pertama kepada Pak Frans sebagai CDP, juga sebagai supervisor. Yang pertama saya terima kasih banyak Pak telah melakukan supervisi akademik dalam proses belajar yang dilaksanakan oleh Ibu Tina, melakukan penilaian mulai dari kegiatan observasi di kelas, kemudian yang terakhir yang sedang kita jalani ini adalah pasca observasi. Dari pengamatan saya setelah saya menyimak kegiatan coaching yang dilakukan oleh supervisor dan yang disupervisi, saya melihat bahwa Pak Frans telah membimbing Ibu Tina untuk menemukan sendiri kekurangan yang dialami dalam pembelajaran tadi. Kemudian Pak juga membimbing Ibu untuk menemukan ide atau jalan keluar yang dia pikirkan terhadap masalah yang telah dia temukan tadi. Jadi kalian tadi menggunakan alur cerita sehingga proses pasca observasi coaching tadi berjalan dengan baik, yang mana Ibu menemukan masalah kemudian Ibu mendapat solusinya sendiri. Jadi untuk hal ini saya mengucapkan terima kasih, dan dengan ini Pak juga telah belajar untuk menjadi seorang coach yang telah membimbing coaching untuk menemukan sendiri masalahnya. Terima kasih. Yang kedua, saya ke Ibu Tina sebagai yang disupervisi. Yang tadi Ibu temukan sendiri masalah itu adalah banyak siswa, ada sebagian siswa yang kurang aktif. Lalu Ibu sendiri menemukan 3 solusi tadi melalui menunjuk langsung, melibatkan siswa dalam diskusi, kemudian memberikan apresiasi. Memang itu adalah langkah yang tepat. Semoga kedepannya Ibu lebih memperhatikan hal-hal ini dalam pembelajaran kedepannya, dan harapan saya juga kedepannya itu setiap kali lagi belajar kita selalu melakukan refleksi supaya kita menemukan sendiri permasalahan-permasalahan atau kekurangan yang kita telah lakukan dalam pembelajaran, sehingga ke depannya kita bisa memperbaiki. Itu saja. Terima kasih, saya kembali. Terima kasih Pak pengajar yang sudah memberikan masukan dan juga penentuan terkait kegiatan yang telah saya lakukan sebagai CGP dan juga sebagai rekan sejawat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk waktu dan kesempatan. Jadi saya Ibu, selamat pagi untuk kita semua.